Oke, selanjutnya skripsi atas nama Sanjana Ulia. Pakai logonya logo yang baru ya, bahasa Inggrisnya dimiringkan dulu. Layout, margin, custom margin ya. Paper A4, marginnya 4433. 4 kiri, 4 atas, 3 kanan dan 3 bawah. Program studi. Jadi ketika di bawah ini, di bawah cover tuh dari unit paling kecil dulu ya. Program studi, fakultas, universitas, baru tahun. Oke. Nah, seperti itu. Ukuran tulisannya 11,5. Nah, ini lain lagi 11,5. 12 dipakai ya. Pakai 12. Awal paragrafnya seperti awal paragraf, berarti harus ada jarak di tab 1 kali ya. Boleh setengah, boleh satu lah ya, boleh satu kali tab. Nah, gitu. Oke. Jadi tidak sama, jadi tidak sejajar ya. Awal paragraf pasti agak menjorok dia ke dalam sedikit. Ya. Dalam membuat sebuah paragraf itu tidak boleh terlalu panjang, satu halaman, habis pula satu paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Ya, ini terlalu panjang, jadi harus dibagi paragraf. Cek lagi spasi yang dipakai harus 2. Bahasa Inggrisnya dimiringkan ya. Hanya huruf awal yang harus dikapitalkan. Di subbab ini hanya huruf awal yang dikapitalkan. Nah, ini beda lagi spasinya. Ini spasinya 1. Spasinya tuh harus standar. Oke. Letak populasi itu bukan di bab 1, tapi di bab 3. Ya, udah bisa pula letak tabel populasi di bab 1. Bab 1 itu latar belakang masalah, berarti ceritanya masalahnya. Mana masalahnya? Masalahnya juga belum ada. Saya cek di sini ya, masalahnya belum ada. Masalah itu dibuktikan, masalah itu berarti ada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan teori kan, berarti harus dibantu dengan data. Oke, itu untuk bab 1 ya. Oke, bahasa Inggrisnya nih. Lanjut di bab 2. Mana bab 2-nya nih? Keputusan. Middle teori. Oke, bab 2. Nah, spasinya juga. Jadi harus rapi dulu baru nanti kita masuk kepada konten. Oke? Nah, baru masuk kita kepada konten gitu ya, Sanjana ya. Nah, wah ini banyak lagi nih. Rapi dulu sistematika penulisan dulu baru masuk pada kontennya. Oke. Itulah, silakan diperbaiki dulu ya Sanjana. Oke, selanjutnya siapa lagi ya? Irfan Cahyadi. Perhatikan margin 4 kiri, 4 atas, 3 kanan dan 3 bawah. 4 kiri, 4 atas, top, bottom 3, right 3 gitu. Baik. Ya, pengutipan harus dimendelekan ya, pengutipan harus dimendelekan. Ini juga pengutipan juga harus dimendelekan ya, pengutipan harus dimendelekan. Itu juga kurang rapi, harus dirapikan. CS oke, CSR mana datanya, mana data atau data masalahnya, mana fenomena masalah belum ada.
Boleh berupa data, berupa tabel, narasi yang menceritakan tentang nilai perusahaan. Oke. Ya, fenomena. Bahasa Inggris dimiringkan, teori sebenarnya cukup satu atau dua saja, namun terpakai dan muncul di pengembangan hipotesis. Kan udah bikin nih teorinya kan banyak nih. Jadi yang dipakai saja, yang dipakai dalam pengembangan hipotesis itu yang dipakai. Ya, tidak semua teori harus dimasukkan dalam dalam awal babnya. Jadi sehingga dalam pengembangan hipotesis itu nah, ini dulu penelitian terdahulu ada identitas tabel. Narasikan dulu dalam bentuk paragraf, penelitian terdahulu baru munculkan tabel. Oke. Jadi dibuat dulu dalam bentuk paragraf ini di atasnya. Ini juga harus dimendelekan. Ya. Gambar harus ada keterangan gambar. Gambar apa ini? Mana keterangannya? Gambar 21 kerangka pikir. Jadi seperti itu. Ya. Dalam pengembangan hipotesis, teori yang dipakai harus masuk dalam pengembangan hipotesis. Kan ada teori tadi. Jadi dalam menceritakan ini, pengembangan hipotesis, struktur modal berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Bagaimana? Kenapa kok bisa? Itu harus cerita. Jadi, dalam pengembangan hipotesis itu, ya, narasikanlah bagaimana struktur modal itu bisa berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ya. Nah, ada narasi keterkaitan ditambah dengan teori tadi, teori yang di awal bab itu diperkuat dengan penelitian terdahulu. Baru jadilah dia pengembangan hipotesis. Jadi saya ulangi ya. Ada narasi keterkaitannya, ada teori yang dipakai, yang ada di awal bab 2 muncul di pengembangan hipotesis, kemudian diperkuat dengan penelitian terdahulu. Ya, oke, silakan diperbaiki Irfan Cahyadi. Oke, selanjutnya Dea Heikel. Baik. Pengaruh motivasi kerja dan pelatihan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja. Berarti Y-nya kinerja ya. Saya belum menemukan isu atau masalah, harusnya disajikan data yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Ya, latar belakang masalah berarti harus ada masalah. Y-nya kinerja karyawan. Berarti harus ada narasi atau cerita atau data tentang kinerja karyawan pada Dinda Wisata ini. Apakah ada absensinya kah? Apakah ada ketidakaktifannya? Apakah ada ketidakhadirannya? Harus ada di situ. Oke, lanjut lagi. Ya, paper yang dipakai itu A4. A4 bukan letter ya. Marginnya 4433 sudah benar. Papernya lagi harus di set lagi. Cek lagi ukuran tulisan. Ukuran tulisan yang dipakai harusnya 12 bukan 14. Ini di kolom kontennya itu ukuran tulisannya 14. Harusnya cukup 12 saja. Oke, harusnya cukup 12 saja. Pengutipan harus dimendelekan. Bukankah ini subbab? Subbab kan? Kalau subbab berarti harus diboldkan. Harus diboldkan ya. Harus ditebalkan dia. Lanjut. Masih terdapat karyawan yang kurang termotivasi. Ditandai dengan menurunnya semangat kerja. Oke, mana dia bukti absensinya mana? Berarti itu harus ada kan? Atau dia banyak yang telat gitu. Ya. Bukankah ini subbab? Kenapa seperti ini? Nah, subbab kan harus diboldkan, ditebalkan dia. Saya belum bisa lanjutkan karena pengetikan masih tidak rapi. Ya. Rumusan masalah, siap rumusan masalah tentu ada 1. Bagaimana pengaruh 2, 3, tentu kan? Nah, mana nomornya?
rapikan dulu. Oke. Baik ya, itu ya dia ya. Ya. Oke, itulah lupa ya. Nggak boleh kayak gini. Ini ibaratnya Ananda belum selesai kerja dari dikasih. Tapi nggak apa-apa lah untuk yang pertama kali. Oke. Lain kali harus lebih rapi lagi kan. Ibaratnya proposal itu adalah proposal terbaik. Gitu. Nah, ini dibolkan. Tahu dibolkan, ditembakkan. Oke, itulah. Terima kasih, silakan diperbaiki, bekerja dengan baik. Kemudian kalau sudah selesai, boleh saya akan buat bimbingannya. Kalau bisa, saya akan sediakan waktu setiap habis zuhur kita coba bimbingannya. Baik.